kenal dengan beberapa orang sudah pelihara anjing, pinjam anjingnya misalnya, atau bawa jalan waktu mereka jalan-jalan, coba nuntun atau apa, atau papisnya coba gendong dan sebagainya. Sebenarnya nek itu mereka benar-benar siap untuk memelihara, artinya dia akan mempersiapkan semuanya, environment juga disiapkan, equipmentnya disiapkan. Terus yang jelas, train yourself before you train your dog, itu dulu. Jadi latih aja dirimu dulu, pelajari dulu, siapin dulu diri kita, baru ngelatih anjingnya. Dulu waktu masih SMA ya, saya juga piara anjing, tapi saya piara aja, saya umbar. Saya hidup di perumahan, di lingkungan suburban kayak gitu, itu saya umbar anjing ini. Dan waktu itu, di masa itu, di waktu saya SMA, itu hal biasa mengumbar anjing, itu masih nggak ada komplain, karena sama, hampir semua orang juga melakukan hal yang sama. Pengetahuan kami tentang melihara anjing ya seperti itu awal-awal seperti itu. Lalu saya kuliah, saya mulai bekerja, dan kami mulai membuka usaha kembali ke Jogja. Setelah itu tahun 98 saya mulai piara anjing dan mulai belajar. Saya belajar bagaimana piara anjing yang benar. Berjalan waktu saya bikin klub, lalu saya bikin event-event sampai tahun 2013 saya selesai. Maksudnya saya berhenti dengan beberapa ras anjing yang memang saya geluti. Lalu ini baru mulai lagi, ini baru 1-2 tahun ini saya mulai lagi dengan anjing-anjing baru lagi, dengan metode baru lagi tentunya. Waktu saya memutuskan memelihara, saya mengambilnya American Pit Bull Terrier tahun 98. American Pit Bull Terrier belum ada di sini, masih jarang lah. Kalaupun ada, mungkin akan ada beberapa orang mengklaim bahwa dia sudah punya di tahun 90. Oke, silakan. Tapi di tahun-tahun itu, waktu saya mau cari anjing aja itu susah sekali waktu itu. Jadi American Pit Bull Terrier waktu itu di awal tahun 98 masih belum bisa dengan mudah ditemukan, nggak seperti sekarang ini ya. Sekarang ini hampir semua orang punya, baru semua orang pernah piara sampai seperti itu. Anjing ini melatih anjing itu butuh komunitas, apalagi untuk anjing Pitbull Terrier ini. Dia butuh komunitas, butuh komunal, karena anjing ini harus dibesarkan bersama-sama dengan orang lain, supaya dia menjadi anjing yang sosialisasinya berhasil kayak gitu ya. Terus itu susah karena waktu itu saya masih sendirian. Lalu akhirnya saya akali, kita piara anjing tidak perlu fanatik dengan satu ras, harus main dengan satu ras, enggak lah. Makanya kita terus mulai bikin komunitas yang penggemar anjing di Jogja. Waktu itu namanya Dogran ya. Lalu event pertama kita yang paling besar waktu itu, kita mengundang dari luar kota juga, namanya Dog Day. Nah, itu pertama kali kita bikin Dog Day. Sampai mungkin nggak tahu kalau sekarang masih jalan atau enggak, tapi itu awal-awalnya seperti itu. Kenapa American Pit Bull Terrier? Ya, kenapa ras ini? Saya bilang ras ini nggak punya basic apa-apa sebenarnya. Awalnya memang ini fighting dog ya. Dulu itu waktu awal-awal American Pit Bull itu diciptakan, ras ini adalah ras yang tercipta dengan campur tangan manusia untuk tujuan tertentu. Apa itu? Memenangkan pertandingan, memenangkan pertarungan. Awalnya seperti itu. Butuh apa untuk memenangkan pertarungan? Butuh anjing yang sangat yang obediensinya sangat tinggi, yang kepatuhannya sangat tinggi, pre drive-nya tinggi, high drive-nya tinggi, tapi sangat mudah untuk diatur. Nah, jadilah American Bull Terrier yang zaman sekarang ini di tahun 98 itu sebenarnya itu sudah bukan fighting dog lagi yang kita pelihara yang masuk sini, karena itu sudah bergeser menjadi, karena ternyata waktu dipelihara sebagai family dog itu enak banget anjing ini gitu loh. Berjalan waktu kita terus membuat klub ya, klub namanya Exploring Pit Bull Club, EPBC Indonesia. Kita berdiri tahun 2004 waktu itu. Terus sampai hari ini juga masih jalan. Cuman EPBC ini saya selalu ngomong ke teman-teman waktu itu bahwa ini bukan klub anjing loh, ini klub manusia. Jadi kamu nggak harus punya anjing, atau kamu dulu pernah punya pitbull, atau kamu hanya cuman seorang pemerhati pitbull seperti itu, silakan bergabung dengan kami. Makanya grup klub ini menjadi besar sekali dan kuat. Karena apa? Ini tidak fanatisme tentang ras atau tentang keturunannya dari terah mana, dan enggak. Ini ngomong ke ras ini secara utuh kayak gitu. Nah, berjalan waktu EPBC ini menjadi kayak apa ya? Kayak organisasi yang mungkin tidak sampai ke bentuk yang formal ya, tapi kita sampai dapat kontrak untuk guarding penjagaan tentang konser musik seperti itu, atau kita mengawal seseorang seperti itu. Jadi
konsep kita udah nggak jalan-jalan dengan anjing atau ngelatin anjing lagi. Kita sudah mulai fokus, kita udah mulai lebih berkembang lagi, bahwa kita ternyata ini juga bisa difungsikan untuk di entertainment, di bisnis hiburan seperti itu. Jadi ini salah satunya, keluar dari kandang, euforianya dihabiskan dulu. Jangan langsung tiba-tiba kasih komen, dia juga gak nyaman. Dia memang butuh untuk menyelesaikan penasarannya dia dulu, sampai selesai, baru kita mulai latih dia. Kamu sih? Bu. Nah ini pakai treat, metode menggunakan treat. Jadi ini namanya positive reinforcement. Kita menggunakan treat ketika dia melakukan behavior yang benar, dia tingkah lakunya benar, dia mendapatkan sesuatu yang baik. Nah itu namanya positive reinforcement. Yuk, sit, heel, yes. Nah gini, oke, stay. Nah ketika obedience sudah selesai, kita mulai meningkat lagi ke challenge dia yang agak lebih tentang guard ya, tentang guarding. Jadi misalnya seperti ini, terus, oke, come sini, no, stop, go, come, stop, heel, good, oke, switch, yes, sit, good, heel, switch, stop, heel, center, sit, down. Nah lebih kayak gini, jadi ini lebih gerakan-gerakan untuk guard ya. Jadi memang kita lebih lebih spesifik lagi fungsi anjing kemana itu seperti itu. Oke, stop, sit, come sit, stop, alert, good girl, speak. Wih. Jadi melatih binatang mau apapun ya Mas, itu prosesnya itu sebenarnya satu, kita bikin bonding dulu, kita bikin engagement, kita bikin ikatan dulu antara kita dengan burung saya misalnya, sama dengan mau burung yang buat free fly, mau dengan si anjing, mau dengan kucing, mau dengan apa aja, itu sama aja. Intinya bonding dulu. Ketika si binatang ini sudah menerima kita, sudah percaya sama kita, baru kita mulai masuk ke latihan. Nah, yang harus dimengerti, ada beberapa hal binatang-binatang yang bukan binatang yang akan menganggap kita sebagai master. Jadi kalau anjing itu menganggap kita master. Jadi kita sedang antara master dengan anak buahnya kan, si anjing tadi. Tapi kalau itu binatang liar, misalnya orang-orang main free fly yang raptor ya, dia tidak pernah menganggap kita master, kita cuma partner. Nah itu sudah paham dulu. Artinya apa? Satu saat dia akan pergi ketika kebutuhan dia terpenuhi. Sebagai partner, kebutuhan saya terpenuhi, saya akan pergi. Jadi sing jenenge free fly terus hilang, jepat dan sebagainya itu umum, karena memang seperti itu. Ini untuk raptor, bukan untuk paruh bengkok. Kalau paruh bengkok tetap kita master. Nanti ada lagi binatang-binatang sekarang yang baru musim ya, misalnya kayak lisang, legul, terus berang-berang, itu baru musim sekarang. Banyak banget orang piara berang-berang, musang. Ini tetap binatang liar, dia tidak akan pernah menganggap kita master. Suatu saat ketika kita sebagai partner ya pasti ada melesetnya. Heel. Heel. Sit. Face. Good dog. Down. Hey. Jadi fungsi untuk heel itu agar anjing jalan
tidak mendahului kita dan tidak di belakang kita. Untuk gampang mengontrol kalau di lingkungan keramaian atau mungkin di pemukiman, jadi anjing lebih mudah terkontrol, tapi tidak kencang seperti ini. Jadi tali harus loose, soalnya bener ini namanya choke chain, tapi fungsinya bukan untuk mengecuk. Ini fungsinya untuk ngontrol saja. Jadi heel, 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 sit. Dengan perintah sit itu dia fokus ke handlernya, jadi dia nggak kemana-mana, nggak ke distract dengan kucing, dengan hewan lain, dengan orang lain. Jadi dia tetap mengikuti yang pegang tali. Komunitas hobi, mau apa aja ya Mas ya, hobi mobil, hobi motor, hobi anjing. Sama, kalau di dalamnya ono bakule, mesti congkrah. Ya, itu yang dijaga. Tidak boleh melakukan jual beli atau bisnis di dalam hobi kita yang anjing ini. Semuanya harus orang-orang hobis, bukan breeder. Kami bukan tidak boleh breeder masuk. Breeder menjadi support system dari klub, tapi dia tidak masuk di dalam kegiatan klub. Karena apa? Kita butuh anjing. Kita butuh anakan untuk orang-orang yang mau nambah anjingnya seperti itu. Itu belum butuh breeder. Breeder, pet shop, terus dog trainer, pelatih anjing seperti itu juga. Mereka berada di luar klub tadi. Klub ini benar-benar ruang hobi Mas. Hobi mulai nyambut gawe, makanya asu tidak punya cita-cita anjing ini mau di apa-apakan. Nah itu pasti klub ini akan nyaman. Satu itu, yang kedua klub ini tadi klub manusia. Artinya ya orang yang tidak punya anjing pun juga akan tetap nyaman di sini. Supaya apa? Karena klub ini besar, karena orangnya besar dan mereka mau bekerja semua dengan support system yang mereka punya. Ini jadi bentuknya kan cuma network. Ketika mau bikin acara apa aja, cuma butuh network semuanya. Orang yang pertama kali mau memelihara anjing dari belum pernah sama sekali, yang jelas satu, banyak belajar dulu, lalu kenal dengan beberapa orang sudah pelihara anjing, pinjam anjingnya misalnya, atau bawa jalan waktu mereka jalan-jalan, coba nuntun atau apa, atau papisnya coba gendong dan sebagainya, sampai di situ dulu. Nah baru setelah itu mulai ada apa namanya, bukan riset ya, tapi sebaiknya memang untuk menyimpulkan saya mau pelihara apa ini, anjing yang kayak apa ini. Jadi kadang itu pertanyaan itu ada, Mas aku so digoleki anjing ini, lah butuhin gue apa kan gitu. Karena ini sebenarnya ketika papis itu sudah beda banget. Waktu masih anak-anak umur 6 minggu itu ini udah beda banget. Ini apa yang gawang sing ngopo iki, wong kaya ngopo ini udah ada semua. Nah itu sebenarnya nek itu mereka benar-benar siap untuk memelihara, artinya dia akan mempersiapkan semuanya, environment juga disiapkan, equipmentnya disiapkan. Terus yang jelas train yourself before you train your dog, itu dulu. Jadi latih aja dirimu dulu, pelajari dulu, siapin dulu diri kita, baru ngelatih anjingnya. Sekarang udah banyak banget orang piara anjing, udah hampir semua orang melakukan kegiatan memelihara anjing dengan gaya zaman sekarang ya, maksudnya udah nggak di kandang lagi, udah nggak diumbar lagi, tapi mereka udah menuntun anjing mereka keluar. Nah, cuman ini kurang nih sebenarnya, masih kurang nih, karena kita hidup di lingkungan yang anjing masih kucing liar masih banyak, ayam masih dilepas. Nah, seperti itu jangan mengambil ilmu yang langsung kita ambil dari negara barat ataupun negara lain yang sudah maju, yang artinya semua binatang memang harus masuk kandang, semua binatang akan diikat. Ada dog park di beberapa tempat ketika kita harus melepas anjing. Ini kan rano. Jangan di lapangan tempat umum kita ngelepas anjing, itu nggak bisa. Nah, itu yang membuat orang lain yang tidak sedang memelihara anjing menjadi tidak nyaman. Nah, bicaraan ini supaya kita semua ini menerima bahwa memelihara anjing itu sebenarnya juga banyak manfaatnya dan tidak mengganggu ketika itu dilakukan dengan benar. Nah, belajar buat teman-teman yang sudah mulai punya anjingnya, belajar terus pahami bahwa sebenarnya ada banyak hal yang tidak sama dengan misalnya Caesar Milan nih, kita ngomong Caesar Milan. Nah, misal yang dilakukan Caesar Milan dengan yang bisa dilakukan di Indonesia. Kenapa? Misalnya kita bisa audit anjing kita, nek dengar warna kucing kan tetap masalah Mas itu. Ya.
atau ada ayam yang harus, jadi itu yang harus kita hindari. Kita yang mengalah karena ini sekarang memang negara kita Pak gitu kok mengizinkan hal seperti itu. Nah, itu tadi, jadi pelajari dulu.